Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra dari SMA Negeri 3 Tualam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya saat ini sedang mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-38. Adapun motivasi saya untuk mengikuti BIMTEK Kalab di UPI ini adalah, yang pertama, BIMTEK Kalab UPI ini memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua adalah sebagai salah satu bentuk upaya saya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan laboratorium sekolah, baik lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab komputer, maupun lab bahasa. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik, guru, dan semua warga sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan lab sekolah. Besar harapan saya setelah mengikuti BIMTEK Kalab UPI ini bisa menerapkan semua ilmunya di sekolah saya. Selain ilmu dan wawasan yang saya dapatkan di BIMTEK Kalab UPI ini, kami juga mendapatkan sertifikat sebagai kepala laboratorium yang diakui secara nasional. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan praktikum pembuatan telur asin pada materi difusi dan osmosis di kelas 11. Sebelum kita melaksanakan praktikum, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah 3.2, menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. 4.2, membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama, mengidentifikasi contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan telur asin sebagai salah satu contoh peristiwa osmosis. Dan yang ketiga adalah menjadikan produk telur asin sebagai sebuah peluang usaha. Adapun teori dasarnya, membran sel atau selaput plasma merupakan bagian terluar sel. Membran plasma merupakan pembatas antara isi sel dengan lingkungan luarnya. Membran sel mengalami pergerakan dari dalam atau keluar sel dengan cara transportasi. Transportasi pada membran dikelompokkan atas dua, yaitu transport pasif, difusi dan osmosis, dan transport aktif, endositosis dan eksositosis. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul air melalui selaput semi permeabel dari larutan hipotonis atau encer ke larutan hipertonis atau pekat.
Adapun bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama adalah telur bebek segar sebanyak 5 butir. Maksudnya segar di sini adalah kita mengusahakan telur bebeknya kita dapatkan langsung dari peternaknya. Ini akan mempengaruhi telur asin yang kita buat. Yang kedua adalah batu bata yang sudah dihaluskan sebanyak 120 gram. Ketiga adalah garam halus sebanyak 180 gram. Lalu air secukupnya dan abu gosok secukupnya. Alat-alat yang kita perlukan adalah yang pertama adalah timbangan, yang kedua adalah kardus bekas, yang ketiga adalah waskom plastik sebanyak 2 pieces. Lalu, bagaimanakah cara membuatnya? Yang pertama, timbanglah batu bata yang sudah dihaluskan dan garam halus dengan perbandingan 2:3 antara batu bata dengan garam. Contohnya 120 gram batu bata, 180 gram garam. Yang kedua, campurkanlah kedua bahan tersebut hingga rata, lalu tuangkan air putih sedikit demi sedikit. Yang ketiga, perhatikan tekstur adonan tidak terlalu kering dan tidak terlalu encer. Yang keempat, ambillah sebutir telur, lalu lumuri dengan campuran batu bata tersebut. Kemudian, gulingkan telur yang sudah dilumuri batu bata dengan abu gosok. Setelah semua telur dilumuri dengan adonan dan batu bata, susun dan aturlah telur-telur tersebut di dalam baskom, lalu masukkan ke dalam kardus. Kemudian, tutup kardusnya untuk diinapkan selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, tibalah saatnya kita untuk panen. Ambillah telur-telur tersebut, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai masak lebih kurang 10-15 menit. Nah, hasilnya bisa kita ketahui dengan rasa asin pada telur yang sudah direbus. Nah, kamu juga bisa mencatat hasil pengamatan pada tabel, di mana objek yang kita teliti adalah telur asin. Sebelum pengamatan, telur bebek yang dilapisi dengan adonan yang terbuat dari batu bata dan garam bertekstur seperti plastisin ketika masih lembab dan berwarna merah. Nah, setelah pengamatan, setelah 1 minggu, didiamkan adonan mengering seperti pasir sehingga mudah untuk dibersihkan. Selesai dibersihkan, kemudian direbus selama 10-15 menit. Setelah matang, kita bisa mencicipi dan rasa asin pada telur. Pada kolom keterangan, rasa asin menandakan bahwa eksperimen kita berhasil. Adapun kesimpulan dari praktikum kita adalah pada eksperimen pembuatan telur asin, telur bebek yang diinapkan selama 1 minggu dibersihkan dan direbus. Telur yang telah direbus terasa asin. Ini menandakan bahwa eksperimen berhasil. Telur bisa asin disebabkan oleh peristiwa osmosis. Adapun beberapa saran adalah yang pertama, ketika memegang telur bebek harus berhati-hati karena telur dapat dengan mudah retak bahkan pecah apabila jatuh ke permukaan yang keras. Yang kedua, ketika membuat adonan telur asin, ikuti instruksi guru untuk berapa banyak
bahan yang digunakan. Ketika mencampur semuanya dengan air, tuanglah air sedikit demi sedikit sehingga tekstur adonan tidak terlalu padat dan tidak terlalu encer. Nah, yang ketiga adalah simpan telur asin yang sudah dibalut adonan di tempat yang tertutup dan terhindar dari sinar matahari, karena hal ini bisa mempengaruhi hasil eksperimen kita. Akhirnya, eksperimen kita berhasil dan Ibu ucapkan terima kasih. Semoga panduan praktikum pembuatan telur asin ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan. Akhirnya Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.